Adik-adik, sebelum kita mulaikan ibadah pada pagi hari ini, marilah kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, buat kasih-Mu Tuhan, kami ada sampai saat ini. Itu semua karena kasih setia-Mu, karena kebaikan-Mu Tuhan. Saat ini kami akan mulaikan ibadah Tuhan, kiranya Kau menuntun ibadah dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya dengan segala baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami syukur, haleluya, amin. Oh iya Kak, kita sudah ada di minggu terakhir di bulan Juli ya. Wow, cepet sekali. Betul, tidak terasa. Kak Livi, Kak Cepi mau tanya nih, Kak Livi masih ingat nggak tema kita di sepanjang bulan Juli ini? Ada love-love-nya Kak. Apa? Ya? Adik-adik di rumah ada yang bisa bantu Kak Livi nggak? Itu ada love-love-nya. How to? Iya itu, how to love God. Iya, betul sekali. Ternyata mereka yang di rumah masih ingat ya semuanya. Kedengaran sampai sini. Mereka pinter banget. Kalau gitu langsung aja kita memuji, kita menyembah Tuhan bersama-sama. Oke. Adik-adik, ingat Tuhan Yesus selalu mengingat kita dan Dia tidak pernah meninggalkan kita. Betul Kak Livi? Haleluya, aku cinta Yesus. Haleluya, ku datang padanya. Haleluya, aku cinta Yesus. Haleluya, ku mau ikut Dia. Haleluya, aku cinta Yesus. Haleluya, ku datang padanya. Haleluya, aku cinta Yesus. Haleluya, ku mau ikut Dia. Yesus sayang aku sayang Yesus. Dia selalu di hati, kemana ku pergi. Haleluya, aku cinta Yesus. Haleluya, Yesus selalu di hati. Tepuk tangan semuanya. Yuk, lebih semangat lagi. Kita mau memuji Tuhan. Katakan haleluya. Haleluya, aku cinta Yesus. Haleluya, ku datang padanya. Haleluya, aku cinta Yesus. Haleluya, ku mau ikut Dia. Yesus sayang aku sayang Yesus. Dia selalu di hati, kemana ku pergi. Haleluya, aku cinta Yesus. Haleluya, Yesus selalu di hati. Aku sayang Yesus. Aku sayang Yesus. Yesus sayang aku. Dia selalu di hati, kemana ku pergi. Haleluya, aku cinta Yesus. Haleluya, Yesus selalu di hati. Yesus selalu di hati. Yesus selalu di hati. Wow, angkat tangan yang mengasihi Tuhan Yesus. Wow, masih semangat semua? Masih semangat. Masih. Oke.
adik-adik semua? Wow, semangat sekali kalian memuji Tuhan. Oke, sekarang kita akan menyembah Tuhan ya. Silakan adik-adik duduk yang manis, duduk yang rapi. Siapkan hatimu, kita mau diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih
Jadikan ku hamba setia kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Aba, terima kasih ya Bapa. Hari ini Tuhan, kami boleh memuji, menyembah Engkau, menikmati hadirat-Mu ya Tuhan. Sekarang kami anak-anak-Mu mau siapkan hati untuk kami menerima kebenaran firman Tuhan. Ya Tuhan, ini hati kami. Kami sudah siap, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, apa kabar? Shalom adik-adik. Lah, kok Kak Jessica di sini? Bukannya tadi Kak Jessica jadi core waktu praise and worship? Kan Kak Jessica melayani Tuhan tanpa melihat batas kan ya? Wah, luar biasa Kak Jessica. Nah, by the way, sekarang kita mau buat apa sih Kak? Nah, jadi sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Wah, ternyata adik-adik sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Pastinya adik-adik di rumah bersemangat dan bersukacita untuk mendengarkan firman Tuhan. Betul. Dan sekarang kita sudah ada di akhir bulan Juli. Nah, kita sudah belajar banyak tentang the way how to love God atau bagaimana cara mencintai Tuhan. Nah, di minggu pertama kita sudah belajar tentang Yesus diurapi oleh perempuan berdosa yang dibawakan oleh Kak Juan dengan 3 poin. Poin yang pertama yaitu punya kerinduan untuk datang ke Tuhan Yesus. Poin yang kedua, kita mau mengakui kesalahan. Poin yang ketiga, kita mau bertobat. Nah, dan di minggu kedua, kita belajar tentang Sang Petunjuk Arah yang dibawakan oleh Kak Jojo dan Kak Dorce. Dengan 3 poin, poin yang pertama yaitu memperkatakan dan merenungkan firman Tuhan setiap hari. Poin yang kedua, berdoa setiap pagi sebelum melakukan aktivitas. Dan poin yang ketiga, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi. Nah, dan di minggu ketiga, kita belajar tentang The True Fan yang dibawakan oleh Kak Olive dan Kak Tamara. Dengan 3 poin. Poin yang pertama, yaitu berusaha mengenal Tuhan. Poin yang kedua, menerima Tuhan dengan sukacita. Dan poin yang ketiga, memiliki kemurahan hati. Dan sekarang di minggu terakhir, Kak Jessica dan Kak Nia mau membahas tentang Ready to Love God, yang artinya siap untuk mencintai Tuhan. Nah, adik-adik di rumah, ayo ambil Alkitabnya dan kita buka sama-sama dalam kitab Yohanes 21 ayat 15. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Wow, nah adik-adik, setelah kalian belajar banyak tentang cara mencintai atau mengasihi Tuhan, dan selanjutnya kita akan belajar tentang bagaimana kita siap untuk mengasihi atau mencintai Tuhan. Nah, sekarang Kak Jessica dan Kak Nia punya 3 poin buat adik-adik tentang bagaimana kita siap untuk mengasihi atau mencintai Tuhan. Betul. Dan bagi kalian yang mau mencatat, ayo ambil catatannya dan bisa dicatat poin-poinnya biar kita bisa sama-sama sharing di FA Kids nanti setiap Sabtu. Kita masuk ke poin yang pertama, yaitu siap melayani Tuhan. Nah, saat adik-adik mencintai Tuhan, adik-adik harus siap untuk melayani Tuhan, menyerahkan kehidupan adik-adik, waktu, dan tenaga untuk melayani Tuhan. Karena di Yohanes 21 ayat 15b, Tuhan Yesus bilang ke Petrus untuk mengembalakan domba-dombaku. Jadi lewat ayat ini kita diajarkan
Kalau adik-adik mengasihi Tuhan, adik-adik bersedia untuk melayani Dia. Seperti tadi, Kak Jessica mengasihi Tuhan lewat melayani Tuhan dengan semangat dan sukacita. Tapi, untuk melayani Tuhan tidak harus di gereja adik-adik. Melayani Tuhan bisa di mana saja. Misalnya, kalau di rumah adik-adik membantu orang tua, membantu kakak dan adik. Selain itu, juga membantu teman-teman yang kesusahan. Dan bisa melayani Tuhan lewat bangun saat teduh di rumah. Dan tujuan adik-adik untuk melayani Tuhan bukan karena kehebatan kita, tapi semua itu adalah anugerah Tuhan. Nah, betul itu adik-adik. Nah, jadi tadi poin pertama, kita siap melayani Tuhan. Dan sekarang di poin yang kedua, yaitu siap berkorban buat Tuhan. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus sudah berkorban lebih dulu buat kita lewat pengorbanannya di atas kayu salib. Nah, dan sekarang kalau adik-adik mencintai Tuhan, adik-adik harus siap berkorban buat Tuhan. Seperti contohnya si Petrus, mengorbankan nyawanya lewat disalib dengan cara yang tidak biasa. Dan itu menunjukkan komitmen Petrus untuk tetap mengasihi Tuhan dengan tulus. Walaupun Petrus harus kehilangan nyawanya. Tapi adik-adik tidak perlu berkorban nyawa juga buat Tuhan Yesus. Adik-adik boleh berkorban buat Tuhan lewat ketaatan. Karena di Yohanes 14 ayat 15 dibilang, Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Nah, itu dia adik-adik. Misalnya, adik-adik taat beribadah, adik-adik berkorban waktu untuk membaca Alkitab, adik-adik berkorban buat berdoa, dan karena taat dan melakukan firman Tuhan, serta berkorban adalah bukti cinta adik-adik kepada Tuhan Yesus. Nah, dan saat adik-adik taat, di Yohanes 14 ayat 21 dibilang, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, Dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan diriku kepadanya. Nah, adik-adik, jadi saat kita berkorban untuk Tuhan lewat kita taat melakukan perintah Tuhan dan mengasihi Tuhan, maka Tuhan Yesus pun akan mengasihi dan menyatakan dirinya buat kita adik-adik. Kita lanjut ke poin yang ketiga, yaitu siap menghadapi tantangan dan berbuah. Nah, saat adik-adik mengasihi Tuhan, bukan berarti tidak akan mendapat tantangan, tetapi tetap akan menghadapi tantangan. Namun, kalau adik-adik mengasihi Tuhan, adik-adik akan selalu siap, tidak takut, dan tidak lari dari tantangan. Adik-adik harus berani menghadapi dan menaklukkan setiap tantangan yang ada. Karena bersama dengan Tuhan, segalanya mungkin. Dan selain adik-adik menghadapi tantangan, adik-adik juga harus siap untuk berbuah. Misalnya, saat adik-adik mencintai Tuhan, adik-adik harus mengasihi orang lain. Karena Tuhan Yesus bilang, kalau adik-adik mengasihi Tuhan, adik-adik harus mengasihi juga sesama. Nah, itu dia adik-adik. Oleh karena itu, setelah kita belajar banyak tentang bagaimana cara mengasihi Tuhan, sekarang adik-adik harus siap untuk melakukan 3 poin yang tadi. Yaitu yang pertama, adik-adik harus siap untuk melayani Tuhan. Dan poin yang kedua, adik-adik siap berkorban buat Tuhan. Dan poin yang ketiga, siap menghadapi tantangan dan berbuah. Dan saat adik-adik benar-benar mengasihi Tuhan, ingat, sekecil apapun yang adik-adik lakukan, adik-adik korbankan dan berikan buat Tuhan, semuanya diperhitungkan oleh Tuhan. Oke adik-adik, sekarang kita akan berdoa. Adik-adik di rumah boleh lipat tangannya dan tutup matanya, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau masih menyertai kami sampai saat ini. Tuhan, tadi kami sudah belajar bagaimana kita siap untuk mencintai Engkau.
Kiranya Tuhan, apa yang kami dengar, apa yang kami dapat bisa tersimpan di hati kami, di pikiran kami, dan bisa menjadi berkat buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, adik-adik, tadi kita sudah selesai belajar tentang bagaimana kita siap untuk mencintai Tuhan. Nah, sekarang kita mau buat apa ya, Kak Jessica? Iya Kak Nia. Sekarang kita mau buat kreativitas. Wow, ternyata sekarang kita akan buat kreativitas adik-adik. Nah, pasti adik-adik di rumah penasaran kan kreativitas kita hari ini apa ya? Kak Jessica juga pasti penasaran ya kan? Iya, penasaran Kak Nia. Jadi gini Kak Jessica, kreativitas kita hari ini itu berhubungan dengan poin kita tadi yang ketiga. Nah, adik-adik di rumah kira-kira masih ingat nggak poin kita yang ketiga tadi itu apa ya? Nah, betul. Jadi poin kita yang ketiga yaitu Siap menghadapi tantangan dan berbuah. Nah, adik-adik, jadi di sini Kak Nia dan Kak Jessica punya alat dan bahan-bahan. Adik-adik di rumah bisa ikutan ya. Betul, adik-adik bisa ikutan sama-sama dengan kita. Nah, dan di sini Kak Nia dan Kak Jessica punya yang pertama ada kertas origami, kemudian ada sedotan, lalu ada lem atau selotip, ada juga spidol, dan ada gunting. Terus caranya gimana Kak? Nah, jadi yang pertama-tama adik-adik ambil kertas origaminya. Ini buat Kak Jessica. Nah, terus kita lipat kertas origaminya seperti ini. Kalau sudah jadi seperti ini, kita lipat lagi. Lalu di ujung-ujungnya kita juga lipat menjadi segitiga. Seperti ini. Terus kalau sudah, kita lipat lagi bagian yang di sebelah sini menjadi segitiga. Lalu, kalau semua bagiannya sudah terlipat, adik-adik boleh ambil bagian tengahnya. Terus adik-adik lipat menjadi bentuk segitiga. Seperti ini ya. Nah. Lalu, kalau sudah seperti ini, adik-adik boleh lipat menjadi dua. Nah, terus kalau sudah jadi seperti ini, nah di bagian tengahnya sini kita ambil gunting, terus potong menjadi setengah hati. Nah, seperti ini. Dan ini sudah jadi bentuk apa ya adik-adik? Ada yang tahu? Bentuk bulan Kak. Lah, kok bentuk bulan Kak Jessica? Nah, ini itu bentuk hati. Nah, kalau sudah jadi bentuk hati seperti ini, sekarang kita ambil sedotan yang tadi. Terus kita tempelin di bentuk hati seperti ini menggunakan selotip. Nah, kita tempelin ya. Oke adik-adik, jadi sekarang sudah jadi bentuk hati. Dan mari kita buka sama-sama. Jeng jeng, sekarang jadi bentuk apa ya? Ada yang tahu? Bentuk lingkaran Kak. Wah, kok bentuk lingkaran Kak Jessica? Nah, jadi adik-adik ini itu bentuk bunga, bukan lingkaran ya. Dan sekarang adik-adik boleh tulis di dalam sini buah-buah apa yang akan adik-adik hasilkan menggunakan spidol.
Nah, misalnya adik-adik menghasilkan buah mengasihi orang lain. Nah, selain itu adik-adik juga misalnya rajin berdoa. Kemudian adik-adik rajin membaca firman. Nah, jadi deh. Nah, sekarang punyanya Kak Nia sudah jadi seperti ini. Nah, Kak Jessica? Aku juga sudah jadi Kak Nia. Nah, adik-adik, maka dari sini kita belajar kalau adik-adik mengasihi Tuhan atau mencintai Tuhan, adik-adik harus siap untuk berbuah. Nah, seperti ini. Adik-adik bisa berbuah misalnya tidak berbohong. Adik-adik berbuah mengasihi orang lain, rajin berdoa dan membaca firman Tuhan. Dan adik-adik harus menghidupi buah-buah itu. Amin. Baiklah adik-adik semua, kita sudah ada di akhir ibadah kita pada saat ini. Ayo semuanya kita mengangkat tangan, kita menerima berkat yang daripada Tuhan. Dan kita percaya bahwa kuasa ibadah itu mengandung janji-janji Tuhan. Kita berdoa sama-sama. Bapa, kami bersyukur kepadamu, terima kasih. Kami sudah selesai beribadah dan kami percaya kami menerima berkat yang daripadamu. Berkat damai sejahtera, sukacita yang daripadamu Bapa di surga. Melalui pengampunan oleh Yesus Kristus dan melalui penghiburan daripadamu Roh Kudus. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati Tuhan. Sama-sama katakan amin. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mengikuti ibadah mulai dari memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, berdoa bersama, dan juga yang terakhir kita sudah melakukan kreativitas bersama-sama. Dan sampai di sini Kak Nia dan Kak Jessica pamit undur diri. Sampai jumpa minggu depan dan God God bless you. Bye-bye.